guys, selamat datang di Fokus, forum obrolan ketepatan dan usaha sang atlet. Saya Fauzan dan di samping saya ada teman saya. Aku Ayudia, kita berdua siap menemani kalian di pagi yang semangat ini. Oke Kak Ayu, kita bakal mengundang bintang tamu kita nih. Oke. Yang bisa dibilang definisinya ini fokus, forum obrolan ketepatan dan usaha sang atlet Kak Ayu. Nah bener banget tuh Kak Fauzan, langsung saja kita sambut sang arca kita Pak Rustam. Selamat pagi Mas Fauzan. Terima kasih. Welcome to the show Pak. Makasih banget Pak Rustam sudah datang memenuhi panggilan kami untuk berbagi cerita Bapak di dunia panahan Indonesia. Ya Mbak Ayu. Betul banget nih Bapak, pengalaman dan perjalanan Bapak ini adalah hal yang bisa memberi banyak makna nih Pak. Ya. Tidak hanya bagi dunia olahraga, tapi juga bagi kita semua nih Bapak. Alhamdulillah. Sebelum menuju yang lebih jauh mungkin bisa perkenalan dulu Bapak. Perkenalan ya. Oke. Iya Pak. Sahabat Fokus, perkenalkan saya nama Rustam. Saya alamat di Gunung Pati, Kota Semarang. Umur 43, anak 3. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Oke, baik Pak. Oke. Baik Bapak, gimana kalau Oke. kita ini langsung menuju ke pertanyaannya Bapak? Oke, monggo silahkan. Baik Pak, gimana sih Bapak pertama kali mengenal dunia panahan ini Pak? Pertama mengenal dunia panahan dulu cari di internet ya. Di Sriwedari itu ada pengrajin busur, pengpopop, dan beli satu busur, kemudian diajarin sedikit dan alhamdulillah sampai sekarang. Pertama itu. Oke Bapak, di antara banyaknya olahraga ini Pak, Pak Rustam kenapa memilih olahraga panahan Pak? Karena panahan ini sangat menantang ya, menarik gitu loh. Iya Bapak. Kita bisa berjam-jam di panasan, seharian di lapangan. Karena apa? Terus kita itu sampai sekarang belajar terus. Jadi tangan depan, tangan belakang, rilis, ada nanti belajar settingan alat dan sebagainya lah. Kira-kira itu. Oke Bapak. Pak, seberapa penting disiplin dan rutinitas latihan dalam menjaga performa dalam panahan Pak? Sebagai atlet nih ya, Iya. disiplin wajib itu karena kita supaya tetap ada pada jalur prestasi, kemudian untuk mencapai target itu kita harus wajib disiplin. Kemudian rutin itu juga sebagai nafasnya seorang atlet ya. Jadi bahkan dalam satu hari sampai 500 tembakan itu. Saya pernah seorang atlet ngomong, saya sehari 500 ya. Begitu luar biasa kan. Iya, betul banget. Ya begitu. Baik Bapak, masih ingat nggak Pak? Atau ngerti rasanya ketika pertama kali menang Ya, atau dapat prestasi di panahan Pak? pertama ini ya. Iya Pak, pertama. Kalau pertama ya menang pasti bahagia banget ya. Namanya pertama Iya. dan otomatis rasanya pengen berlatih lagi, lebih keras lagi. Semangat. Ya, lebih semangat. Pak, pernah nggak sih ngalamin kayak cedera yang membuat Bapak tuh kayak yaudahlah nyerah aja gitu Pak? Menyerah gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah kalau sampai menyerah, alhamdulillah tidak ya. Kita alhamdulillah diberi fisik yang sehat. Cuman pernah ini ya cedera mungkin di bagian sini sama area tangan. Ya, kita terapi berapa bulan itu terus alhamdulillah sudah clear. Baik. Oke Pak, kegiatan apa aja sih Pak yang Bapak miliki selain jadi atlet panahan? Di luar panahan saya seorang ini desain grafis. Kemudian saya juga analis komputer. Oke Bapak. Terus juga tukang kayu ya. Tukang kayu. Itu Mas Fauzan. Iya Bapak. Pak, obrolan kita cukup menarik nih Bapak, tapi tunggu dulu kita jeda untuk iklan yang Oke, satu ini. monggo, Tetap silakan. di Fokus.
Kalian lihat sendiri kan lingkungan di sini asri banget. Kalian tahu nggak sih bahaya sampah plastik? Sampah plastik itu tidak dapat diuraikan loh. Sampah plastik juga dapat mencemari lingkungan. Misalnya pencemaran air dan pencemaran tanah. Dan saat sampah plastik dibakar juga akan mencemari udara. Maka dari itu, sampah plastik sangat berharga untuk generasi muda seperti kita. Jadi ayo kita lestarikan lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Yes, welcome back guys. Sekarang kita akan masuk ke segmen 2 yang cukup menarik ya. Seperti yang kita tahu tadi Kak Fauzan ya, Ya, ternyata betul, Ayu. Pak Rustam ini juga seorang pelatih nih Kak. Ya, Ayu. Alhamdulillah. Nah, kayaknya kurang cocok ya Pak kalau kita ngundangnya kayak Pak ya. Gimana kalau kita ganti menjadi coach? Oke, silahkan enggak apa-apa. Oke. Langsung saja ya coach ya. Coach bisa diceritakan bagaimana awalnya Anda memilih jalur sebagai pelatih panahan? Menjadi pelatih sebenarnya bukan pilihan ya. Jadi karena sudah lama di panahan dan kesana sini ngurusin panahan, saya ingat saya dipaksa melatih ya. Dipaksa melatih dan alhamdulillah sampai sekarang. Dipaksa yang latihnya tuh kayak gimana ya Kak ya? Jadi ada yang datang, Pak ini tolong dilatih ya. Iya, Terus akhirnya menjadi pelatih beneran gitu loh. Oke, menarik nih. Ya. Gimana sih Pak cara menyusun program latihan untuk anak Bapak? Untuk program latihan itu saya susun dari ini ya, hasil catatan dari atlet, koreksi, kemudian perkembangan, masalah, kemudian solusi kita catat, kemudian kita jadikan satu untuk di berikutnya kita buat programnya itu. Seperti itu. Gimana ya kayak itu ya Kak ya? Kayak Perbaikan belajar dari ya. kesalahan lah. Kesalahan. Ya, belajar dari kesalahan betul. Oke. Oke, baik Bapak. Apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan bagi pemula dalam panahan dan bagaimana cara Anda membenarkannya? Kesalahan pemula itu nomor satu biasanya terburu-buru beli alat. Oke. Kemudian dia menarik LBS terlalu besar. Bisa. Tuh kemudian berlatih tanpa didampingi coach atau pelatih. Nah, mungkin itu kira-kira permasalahan pemula itu kata. Permasalahan yang cukup fatal mungkin nih Kak ya. Kalau fatal ini kalau tidak didampingi atlet, kita latihan di tempat yang tidak aman, baru kita tarik ternyata anak panahnya naik ke atas, nah bahaya enggak itu lah. Iya, bahaya cukup Nah, bahaya. pemula itu harus didampingi ya. Iya, harus. Coach, apa jenis latihan fisik yang menurut Coach Rustam itu penting untuk menunjang latihan atlet itu sendiri? Kalau fisik banyak ya, mungkin bisa di searching juga. Cuman untuk saya nomor satu kita menarik dengan alat bantu itu. Karena kalau kita harus di lapangan terus, saya kira waktunya sih ya untuk kurang ya. Jadi narik pakai alat bantu itu, kemudian plank ya. Plank itu seperti setengah push up itu lama itu. Push up mungkin di gym itu banyak yang hubungannya dengan panahan banyak. Oke, cukup menarik nih Kak ya. Bisa diceritakan nggak Coach Ya. pengalaman terkesan menjadi pelatih panahan? Pengalaman terkesan ya jadi pelatih itu kalau atlet kita, tim kita juara, ya itu luar biasa. Biasa. Satu, yang kedua, kalau ada anak didik kita yang mungkin mengalami koreksi dan dia berhasil lah, itu kita sangat bahagia lah. Oke. Berhasil lah gitu ya. Berhasil pasti Nah, bangga itu. Coach. Menurut Coach sendiri, Ya. apa faktor yang menentukan keberhasilan seorang atlet Coach? Apakah dari bakat alaminya anak tersebut, Ya. ataukah dari latihan yang konsisten? Nomor satu, niat, kemauan, semangat dulu ya. Yang kedua, mau belajar otomatis dan berlatih. Iya, benar. Itu dan fokus tadi ini bener, fokus. Bener, Nah fokus nih. ini itu. Gak kerasa ya Coach, kita udah Ya. sampai di penghujung segmen nih Coach. Oke. Nah, ini kita bakal ajak Coach Rustam ini
bermain game bersama Oke. kami berdua. Oke, siap. Ini Oke. kayaknya cukup lama ngobrol nih Coach ini. Oke, monggo. Gimana kalau mau minum dulu Coach? Oh iya, terima Silakan, kasih. monggo. Bener diminum tenan ini. Boleh. Kenapa tidak? Cukup Alhamdulillah. melegakan rasa dahaga ya Bapak ya. Iya. Sponsornya nih ya. Nggak kerasa nih, kayaknya udah lama banget kita ngobrol nih Coach. Oke. Gimana kalau kita lihat iklan terlebih dahulu nih? Oke. Monggo. Untuk para penonton jangan bosan-bosan untuk melihat kami di Fokus. Pocari Sweat, minuman pembangkit ion jaga cairan tubuh. Lelah dan haus saat aktivitas, Pocari Sweat hadir menemani setiap langkahmu. Kemasan praktis dan formula isotonik sempurna. Jadilah bagian dari kami dan dapatkan Pocari Sweat di minimarket terdekat. Pocari Sweat, siap menemani di setiap langkahmu. Kembali lagi di Fokus. Segmen kali ini bakal seru banget nih Pak, karena Oke. akan ada game di akhir acara nih. Jadi Oke, buat siap. teman-teman semua tetap di Fokus ya. Pak, seperti kita Ya. tahu tadi, kayaknya Bapak cerita pernah lihat apa ya, pembuatan busur ya Pak? Ya. Itu gimana sih Pak? Kayak cara buatnya atau ada teknik khususnya mungkin? Iya. Ya, alhamdulillah saya juga diajarin dan sekarang karena juga ada bakat sedikit jadi tukang kayu. Jadi memang buat busur ini ada hitungan khusus ya nanti untuk tipikal orang yang seperti ini busurnya dia keras di atas atau di mana itu ada ukurannya. Kemudian sudutnya keseimbangan ini ya lar atau slim ya kalau ini ngomong jemparing loh ya, aku ngomong Oke. yang kayu loh ya. Karena Baik. kalau busur yang di belakangnya Mas Fauzan itu kan sementara masih import itu. Wih, Ya yang keren yang Bapak ya. Semoga nanti di Indonesia bisa buat seperti itulah yang dari besi. Untuk yang saya pelajari kebetulan kayu. Oke. Jadi memang ada hitungannya sendiri untuk kayu itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Menarik banget ya Pak, Oke. berarti kayak ada tekniknya khusus lah ya. Iya, betul. Kalau untuk harganya kira-kira berapa nih, bisa sekali di spill? Harganya kayu murah ya, mungkin mulai dari 300.000 sampai ada yang 1 juta. Yang sekarang model terbaru kan pakai mesin CNC itu ya. Mungkin bisa diukur CNC ini ya. Ukir yang sudah pakai mesin ya. Iya, Coach. Oke. Jadi bisa ngukir namanya. Misalnya Mbak Fauzan pengen kasih kado buat pacarnya, dikasih namanya dengan busur jemparing bisa itu. Wih, keren ya Kak Fauzin ya. Kayak gitu. Coach mau tanya nih Coach, Ya. jenis busur panah itu apa sih ya Coach? Jenis busur panah yang populer ya, yang populer sekarang itu busbu, ya, busur pendek itu yang panahan berkuda ya. Kemudian yang paling rame jemparingan itu kalau lomba sampai ribuan ya, 1.000 orang Banget itu. Tentu ya Kak Yo. Iya sampai ribuan jemparing. Oke. Kemudian yang lain yang nasional itu yang standar nasional kayu tengahnya, kemudian sayapnya itu laminasi. Baik. Kemudian yang seperti belakangnya Mas Fauzan ini namanya divisi rikep ya. Kemudian ada kompon. Keren ya Kak ya. Ya, ada lagi satu lagi yang pernah, cuman tidak populer ya, punyanya orang Jepang. Cuman kadang pas lomba itu ada Yumi namanya, yang panjang itu. Kira-kira itu banyak ya Mas ya. Banyak banget itu ya. Sampai fokus di satu dulu. Oke. Ya ini loh fokus ya. Kalau Sesuai sama namanya ini. fokus dulu. Kalau anak panah tuh kayaknya ada standarnya masing-masing ya Pak tuh. Itu gimana Ya. sih Pak? Standarnya apa aja? Anak panah untuk masing-masing busur tentunya beda juga. Oke. Makanya tadi saya bilang ya panah ini tuh penuh tantangan, penuh ini ya perlu detail ya ilmunya. Wih, detail nih, Untuk Kak. ya untuk jemparing itu anak panasnya khusus, ukurannya pun khusus.
Kemudian husbu juga beda, lebih besar dia diameternya. Kemudian untuk recap seperti ini rata-rata pakai karbon. Untuk standar itu pakai platinum. Monggo nanti fokusmu di mana lah, ini kembali ke fokusmu di mana, belajar. Oh, anak panah Jemparing ini seperti apa. Bisa mungkin ya Kak Fauzan ya kita diminta ajarin oleh Ajarin Coach boleh, Kak? Rustam sendiri Oke, nih. silahkan. Nanti mau belajar yang coach bisa diajarkan pasti saya kasihkan. Keren Silahkan. banget. Coach, Ya. apa sih yang Coach rasakan jika sudah kayak aku udah ngerasa karirku kayak bagus, itu kayak puas gak sih Coach? Sebelumnya perasaan karir sudah bagus itu belum ada ya. Sampai sekarang itu kayak panahan tuh nggak ada ujungnya. Kecuali begini, atlet saya semuanya nilainya 360, artinya 10 semua, kan nggak mungkin ini. Nggak mungkin. Pasti di bawah itu maksimal hanya 94%. Ini dalam sebulan ini saya ngejar 95% itu atau 345 ya, itu susah itu ya. Jadi belum merasa bagus. Ya, benar. Pasti belajar terus. Jadi. Kayak apa ya? Mbak ini sampai sudah pernah mana apa belum? Belum. Jadi mau Pernah pengen mana banget. sebentar paling. Mana hatinya mungkin ya. Makanya nanti habis ini belajar panahan ya. Boleh nih kalau diajarin oleh Coach Rustam. Pasti ya. siap, monggo. Oke. Baik Coach, dalam Ya. pengalaman Coach nih, apa faktor yang paling menentukan keberhasilan dalam dunia panahan ini? Faktor keberhasilan ya, nomor satu semuanya yaitu pasti nomor satu apa? Dukungan keluarga. Pasti itu Coach. Nah, jadi Penting sampai banget kesini pun harus bisa sukses pasti harus didukung oleh keluarga. Betul banget. Nah, masalah di rumah ya, orang tua memberikan restu dan sebagainya, nomor satu. Yang kedua, atlet itu yang faktor mempengaruhi klub ya, klubnya yang sudah jelas ya, artinya sudah berizin dan sebagainya. Kemudian faktor yang lain ini tim atau teman, semangat dari tim, kekompakan dan sebagainya. Jadi seolah panahan ini olahraga individu, tapi menurut saya bukan olahraga individu. Ini bagian dari sebuah kerjasama kelompok ya. Penting tuh kalau kerja Ya. sama tim berarti ya. Penting banget Nggak ya. boleh Penting. individuan itu. Iya. Terus satu lagi faktor keberhasilan ini personal ya. Personal. Itu Ya. gimana ya Coach ya? Jadi begini, ya alhamdulillah kita diberi fisik lengkap ya. Mungkin kamu bisa cek itu, atlet-atlet ada yang tidak diberi kelengkapan Iya, seperti kita, dia masih semangat. Nah, Iya. bagaimana kita ini? Harusnya kan nomor satu semangat ya. Nah, semangat itu kemudian mau bergerak, jangan hanya duduk-duduk manis apalagi main HP ini. Waduh. Udah wah, ya. Malesan banget Lupa. Coach. Ya kan? Itu mungkin. Dalam pengalaman Coach sendiri, apa sih Iya. yang menjadi faktor penentu keberhasilan seorang atlet? Faktor penentu keberhasilan ini fokus ya. Wih, keren banget nih. Catat aja. Apa masalahmu saat ini? Oh, masalahku tangan belakang, catat. Solusinya apa? Oh, aku harus menarik kering sebanyak 100 kali dalam sehari atau 300 kali. Pagi 100, yang 100 catat. Jadi fokus tadi. Oh, troubleku di tangan depan. Nah, perbaikannya apa? Kenapa? Mana itu sebenarnya kalau kita sudah berada di lapangan dan itu sebenarnya tidak boleh berpikir. Aneh kan? Tidak boleh berpikir. Semakin banyak pikiran akan semakin kacau. Lah siapa yang berpikir? Yang berpikir adalah otot-otot ini. Supaya ototnya berpikir gimana caranya? Ya kita paksa sehari 100 kali, 200 kali, 500 kali. Ya kan? Jadi harus latihan lah ya. Iya, rutin. Jadi memorinya di otot. Mungkin Biar itu nggak kaku faktor keberhasilan penentu lah ya. Keren ya Kak ya, kayak Keren harus banget. narik sampai 100 sampai 300 kali untuk Harus fokus juga iya. itu. Ini untuk atlet ya. Kalau kamu jangan nanti tidak Iya. terus alasan tidak mau kerja, tidak mau ngerjain PR, saya belajar panahan sampai 500 ya jangan. Gak ada Oh, repot pendampingnya kan nanti. juga takutnya kan kalau pas bagian narik gini kan Oh ya, harus menariknya harus dengan Pengawasan. arahan ya. Oh,
lengannya seperti ini harus dengan arahan. Kayaknya Jadi kita harus ikut coach Rustam ini buat ayo wajib ini harus ikutnya. Siap ya. Jadi kadang gini, ada latihan yang membuat semakin hancur, apa tuh coach? Apa tuh, Coach? yaitu latihan yang tidak terarah. Itu gimana ya maksudnya? Ya, maksudnya gini, kamu kalau latihan dengan pikiranmu sendiri, otot salah, itu akan susah diperbaiki gitu loh. Oke. Ya, jadi ibaratnya kita menulis ya, angka kita panahan itu ibaratnya angka huruf besar ya. Kita terbiasa nulis Latin, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Coba dirubah menjadi huruf balok, itu setengah mati. Atau dibalik, kamu terbiasa huruf balok, suruh huruf Latin, setengah mati ya. Kayak keterbalikan gitu kayak Ah, nggak bisa keterbalikan. langsung Nah, berarti apa yang perlu dilakukan? Pemula itu nomor 1 belajar ilmunya dulu, Iya, benar Coach. baru berlatih dan diawasi oleh Pendampingnya. pelatih. Atau Mungkin pelatih. itu. Oke, Oke, Coach. penjelasannya cukup menarik nih ya coach ya. Iya, alhamdulillah. Kepada mereka yang sedang memulai nih coach, apa motivasi yang cocok untuk mereka? Bagi pemula nih ya, Iya, Coach. ya semangat dulu. Insya Allah panahan ini kan juga dicontohkan oleh pendahulu kita, sunnah juga ya. Sunnah itu Ju- maksudnya gimana ya coach? Sunnah, jadi dicontohkan oleh Rasulullah juga. Jadi pernah melewati, mungkin adik-adik lebih tahu teksnya ya. Mungkin belajar ke lebih ahli itu, dia melewati, Rasulullah melewati ini orang yang lagi belajar memanah, teruslah memanah atau gimana itu saya kurang paham teksnya. Karena pendahulu kalian adalah seorang ahli Iya. memanah. Keren. Nah, ahli memanah. Baik. Keren banget, Itu Coach. mungkin ya, pemula ya, untuk semangat dulu. Iya, Coach. Ya. Sebagai penutup nih coach, apa Ya. harapan terbesar coach untuk dunia panahan di Indonesia nih mungkin? Untuk panahan di Indonesia, harapan saya semoga ini ya, panahan ini menjadi budaya keseharian dari anak-anak, bisa menggeser ini ya budaya negatif apa tuh, HP ini ya. HP ya. HP lagi, HP. kembali ke HP nih. Iya, kembali lagi. Saya pun wah kadang kalau udah pegang HP ngeri ya. Udah males. Bikin males, mau Coach. apa. Nah, males semuanya. Kemudian bisa menjadi prestasi bangsa Ya, ya. pasti, Coach. Mungkin itu harapan namanya. Cukup menarik nih untuk motivasi dan Siap. juga kayak harapan terbesar coach untuk dunia panahan Indonesia nih. Oke. Coach, kayaknya udah boring banget nih. Gimana Oke. kalau kita main Main game game. nih? Ayo, gamenya apa ini? Ini kita akan main Dark Ini ya? Archer. Ya, Oke. betul sekali. Kita akan main. Mungkin bisa berdiri ya untuk saya Oke, jelaskan siap. gimana. Coach sama saya main game. Oke, keren nih. siap. Ya ada unsur panahannya juga lah ya. Iya. Silahkan coach. Ini Saya mana? Di sini saya? Iya. Iya. Oke. Boleh tahu ini namanya apa, Coach? Namanya apa ini ya? Apa yuk? Ero bukan? Apa nggak tahu ini? Apa namanya Mas Kosen? Ini namanya Dark. Enggak tahu saya sendiri. Oh, Dark. Oke lah. Tahu nih. Apa? Surya ini, Coach. Oh Oke, my apa tuh? god. Aku ditanyain. Oh, Ini jatuh namanya itu, Mbak. Dark ya? Ini nanti Oh, Gimana mainnya gimana nih? Kak Ayu Mas? ini menjadi juri ya, Coach. Oke. Oke. Untuk cara mainnya itu setiap orang akan melemparkan Satu. dart ke arah papan target Oke. dan itu akan menentukan apa yang menjadi pertanyaan nanti. Oke, ya siap. Keren nih. Keren Kak Ayu. Untuk Ya. memulainya mungkin bisa Dari sweet dulu. sweet dulu ya, Kak Ayu. Iya, Oh langsung nih ya? sweet dulu. Sini, hadap sini ya. Gunting Oke. batu kertas ya, Coach. Gunting batu kertas, Iya, waduh, Coach. lupa saya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. menang saya, Coach. Coach, Menang di saya, tembakan ya. pertama ini coach harus Ya. memutar badan sebanyak 3 kali nih. Oh, aduh, pusing nih. Oke, Siap? mulai ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2. 2, 3. Langsung? Langsung. Kayaknya diangkat, Coach. Wah, Wih, masuk ke angka 8 nih. 8 ya? Coach. Wah, belum 9. Langsung ke tembakan berikutnya. Ini Lagi? Iya, Lagi, langsung. Loh, langsung. Muter lagi enggak? Kalau yang sekarang angkat 1 kaki nih, coach. Waduh. Bisa kayak se- nih se- se- kira-kira. Bisa, Oke. Coach. Bisa. 2, 3. Aduh. Wih, di angka 4 Kurang. keren. Angka 4. Langsung ke angka Ini 4 rasanya, ayo. Iya. Oke. Muter dulu, Kak Ayu. Iyalah. Muter masa dulu iya toh, nggak sama muter? toh. Oke. 1. Wah, kurang naik ya. 3. Ayo Wah, Kak seru Fauzan. juga ini. Wah, Wih, keren sekali. ternyata menang dia. Oke. Di angka 10 tuh. 10 ya. Wah, Langsung kalah nih. Belum menjadi penentu tuh. Ini Coach. gimana Kak Ayu? Muter lagi apa enggak?
Nggak itu usah. harus angkat kaki dong. Wah, kamu latihan berarti kemarin. Enggak, coach. Keren banget tuh. Wih, Aduh, lah ini menang dia. 8. Di setiap angka tadi terdapat pertanyaan yang Pertanyaan, harus dijawab, oke. coach. Kalau benar akan mendapatkan poin 10. Oh, gitu. Sedangkan jika salah satu maka poin 5. Oke. Langsung ke siap. pertanyaan nih, coach ya. Oke, silakan. Coach, Ya. berapa? Sini boleh? Boleh. Boleh, coach. Ya. Mungkin duduk ya. Oh, duduk lagi. Duduk aja. Ayo, duduk. Oh, ya, duduk. Nggak Oke, apa-apa. duduk aja. Coach, Ya. berapa skor tertinggi dalam satu tembakan panahan mengenai lingkaran emas tengah? 10? Oke, untuk jawaban Coach Rustam benar. Ini saya kira menang coach. Ini susah ini. Siap, Ya. Coach? Ya, siap. Jangan sampai salah nih, Coach. Ya. Ini nanti poinnya kurang loh, Coach. Oke, berarti nilaiku berapa nih? Udah 5. Oh, Masa 5, nanti ya. ini salah jadi 5? Ya, oke. Oke, Coach. Apa saja pantangan makanan atau kebiasaan yang harus benar-benar dihindari? Pantangan makanan pedas. Oke, Iya. menarik loh. Iya, Terus? karena pedas mau lomba gimana nanti Iya, seperti sakit ya. Ya. Terus Lalu mungkin ada ini melakukan aktivitas yang tidak perlu saat lomba kan ini. iya. Ya, jadi dia mungkin berlari-lari atau jajan ke sana sendiri, sana kemari itu bikin kacau ya. Wih. Kira-kira jawabannya benar atau salah nih? Apa itu? Harus bener ini. Benar. Dan jawaban Coach Rustam benar. Oke. Keren nih. Menang atau kalah nih? Poin 10 loh ya. Iya, betul Oke. banget. Poin Coach Rustam yaitu 10. Oke. Kak Fauzan, bahan apa yang biasanya digunakan untuk anak panah modern? Ayo. Modern. Ayo, apa nih? Salah kayaknya kayu ini. Apa nih? Coba sebut dulu. Ini Apa? Ayo. apa kayu ya? Gak bisa menjawab, Mungkin jawabannya dari nol nih. babu kecil. Wah, Salah. jawabannya kurang benar karena babu Karbon. kecil itu masuknya. Iya, betul sekali. Coach Karbon. Rustam benar lagi. Mungkin poinnya dikasih ke Coach Kalah nih Rustam kayaknya. nih. Karbon atau aluminium ya? Ya benar Ya. sekali. Langsung ke kedua kah mungkin? Dia poin berapa berarti? Nol lah kok. Oh, 0 ya. Masa Ya, salah oke. tiba-tiba Oke, dapat oke. poin? Oke, menang saya ya. Iyalah. Masih bisa nih kali ini. Apakah iya? Kak Fauzan, apa olahraga yang dianggap paling cepat menguras kalori? Mungkin jogging. Jawaban dari Kak Fauzan kurang tepat nih karena jawabannya adalah lompat tali. Lompat tali. Coach, Oh. ini kita punya hadiah tahu buat para pemenang. Apa itu? Jadi kita siapin aja langsung ya. Oke. Ini menang saya ya berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Hadiahnya di mana ya Kak ya? Nih. Bukan Oh, mungkin ini. Aku dapat hadiah gak kayu? Kalah yang enggak dapat. jangan berkecil hati Kakak. Bener nih ya. Bener lah. Masya Allah. Terima kasih Mbak Ayu. Jangan berkecil hati Kak Fauzan, kita sudah Oh, siapin juga. ya. Kak Fauzan. Lebih besar saya ya. Iya. Iya, Coach. Pemirsa Fokus, alhamdulillah nih lomba Dapat menang. hadiah. Gak kerasa nih Coach. Oke. Kayak obrolan kita tuh udah jauh banget, udah lama banget nih. Iya Mbak Ayu. Makasih banget ya Coach sudah menemani kami. Ya, terima kasih. Ya, Dari obrolan tadi intinya simpel nih Coach. Ya. Kayak kalau mau maju jangan pernah ragu. Ya, betul. Kalau ragu nggak usah maju Nggak usah lah. maju ya. Kuatkan dulu niat Iya, dulu ya. Jadi kuncinya di apa Coach? Di Fokus. fokus. Nah, kembali lagi fokus. Temanya tepat dan nih. terima kasih juga buat kalian semua nih guys Hmm. yang udah nonton Fokus. Ya. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi yang tetap bertahan sampai akhir. Saya Fauzan dan di samping saya ada Ayo, dan jangan lupakan narasumber kita, Coach Terima Rustam. kasih sahabat fokus. saya berdua pamit undur diri and And see you, bye bye. bye-bye. Bye bye.